Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di UMN Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah UMN News. Informasi pertama kami awali dengan Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah menggelar wisuda sarjana dan magister angkatan ke-52 periode Agustus tahun 2023. Sebanyak 436 wisudawan dikukuhkan pada wisuda kali ini. Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menggelar prosesi wisuda sarjana dan magister ke-52 periode Agustus tahun 2023. Sebanyak 436 wisudawan yang berasal dari 2 jenjang studi telah dikukuhkan pada wisuda kali ini. Wisuda dilaksanakan pada hari Sabtu, 19 Agustus 2023 di Auditorium Udin Samsudin Jalaluddin Lubis, Kampus Syekh Haji Muhammad Yunus UMN Al-Wasliyah. Wisudawan yang dilantik berasal dari program magister, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum, Fakultas Farmasi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Sastra. Rektor Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Dr. KRT Hardi Mulyono Kasurbakti berpesan agar seluruh wisudawan terus meningkatkan soft skill terutama kemampuan komunikasi. Ia juga mengingatkan untuk senantiasa menjunjung tinggi etika dan adab dimanapun berada. Dengan telah diwisudanya 436 wisudawan, diharapkan UMN Al-Wasliyah dapat berkontribusi untuk pembangunan bangsa Indonesia dengan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Saya kira gelar sarjana tidak cukup, mereka harus membekali diri dengan soft skill, kemampuan berkomunikasi, melakukan berinteraksi dengan masyarakat luas tentu sangat dibutuhkan. Oleh karenanya kepada anak-anak yang baru diwisuda, kami berharap mereka terus bisa mengasah kemampuan soft skill itu agar mereka bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Dan jangan lupa, yang paling penting adalah bahwa gelar sarjana tidak cukup kalau tidak disertai dengan adab dan etika yang baik. Oleh karena saya berpesan untuk tetap menjunjung tinggi etika, karena tidak ada gunanya sarjana itu manakala kalian semua tidak beretika. Saya mendoakan semoga kalian berhasil kelak di tengah-tengah masyarakat. Ya, yang saya tahu bahwa banyak lulusan UMN yang sudah diterima di berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta. Oleh karena kami tidak ragu bahwa lulusan UMN Wasliyah pasti kelak bisa berbaur dengan masyarakat luas dan dimanapun berada bisa ditempatkan dan akan mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara. Nama baik UMN Wasliyah harus tetap dijaga. Kami berharap mereka akan menjunjung tinggi nilai-nilai keluhuran dan perjuangan Al-Wasliyah, karena UMN adalah bagian daripada keluarga besar Wasliyah. Mereka harus berakhlakul karimah dan menunjukkan bahwa mereka bisa ikut membina masyarakat di lingkungan mereka masing-masing. Saya kira itu saja. Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah Dr. Kiai Haji Masyurul Khamis SHMM berpesan agar seluruh wisudawan dapat menjadi alumni yang produktif, solutif, dan kolaboratif untuk memajukan UMN Al-Wasliyah, serta senantiasa menjaga nama baik UMN Al-Wasliyah dengan menjunjung tinggi nilai humanis, mandiri, dan islami. Pertama, menyampaikan tahniah dan selamat atas pelaksanaan wisuda UMN Al-Wasliyah yang diikuti 436, terdiri dari S1 dan S2 Magister. Atas nama pengurus besar tentunya menyampaikan tahniah dan selamat, khususnya bagi adik-adikku para wisudawan dan wisudawati, dan terima kasih dan selamat juga kepada para bapak dan ibu orang tua dari wisudawan dan wisudawati. Begitu juga terima kasih kami kepada Pak Rektor dan seluruh sivitas akademika yang telah berjasa membimbing anak-anak kita semuanya. Tadi kami menyampaikan pesan dari salah satu ulama besar, Imam Al-Azhar University, Muhammad Shaltut, mengatakan bahwa berbahagialah Al-Azhar mengeluarkan syahadah atau ijazah kepada sarjana yang berakhlakul karimah. Berbahagialah mereka, tetapi menangislah Al-Azhar bila memberikan syahadah atau sertifikat kepada sarjana yang tidak berakhlak. Kalau boleh saya meminjam pendapat itu, maka hari ini pun saya sampaikan
berbahagialah kami memberikan sertifikat dan ijazah kepada adik-adikku dengan tetap menjaga akhlak dan moral, etika, dan kami akan menangis ketika pada saatnya alumni UMN Al-Wasliyah ada yang dalam tanda kutip barangkali mencederai nilai-nilai moral dan adab. Karena itu pesan saya adalah pertahankan nilai-nilai tagline dari UMN Al-Wasliyah: mandiri, humanis, dan Islam. Saya yakin itu akan terpatri di hatimu. Jadilah alumni UMN Al-Wasliyah yang produktif, yang solutif, yang mampu berkolaboratif untuk kemajuan adik-adik depan. Terima kasih. Jangan lupa ya, sholat jaga, Quran tetap dibaca, cinta kepada orang tua. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah telah melantik Rektor, Wakil Rektor, dan Badan Pengurus Harian UMN Al-Wasliyah periode 2023-2027. Diharapkan UMN Al-Wasliyah dapat semakin berkembang dan dapat bersaing dengan perguruan tinggi lain yang ada di Indonesia. Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah telah melantik Dr. Firmansyah MSI sebagai Rektor UMN Al-Wasliyah periode 2023-2027. Selain itu, turut dilantik pula Dr. Anwar Sadat SAGM Hum sebagai Wakil Rektor 1, Dr. Dedi Julian Ripanjaitan MSI sebagai Wakil Rektor 2, dan Dr. Samsul Bahri MSI sebagai Wakil Rektor 3 UMN Al-Wasliyah periode 2023-2027. Pelantikan dilaksanakan di Auditorium Udin Samsudin Jalaluddin Lubis Kampus Syekh Haji Muhammad Yunus UMN Al-Wasliyah pada 21 Agustus 2023. Acara pelantikan dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Bapak Haji Musa Rajeksa, mantan Gubernur Sumatera Utara Bapak Samsul Arifin, Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah, Pengurus Wilayah Al-Wasliyah Sumatera Utara, organ bagian Al-Wasliyah, rektor dari berbagai perguruan tinggi, serta seluruh dosen di lingkungan UMN Al-Wasliyah. Rangkaian acara pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah tentang pengangkatan rektor dan wakil rektor UMN Al-Wasliyah periode 2023-2027. Dilanjutkan dengan pembacaan bai'ah, pelantikan dan serah terima jabatan dari rektor dan wakil rektor periode 2019-2023 kepada rektor dan wakil rektor periode 2023-2027. Selain pelantikan rektor, Majelis Pendidikan Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah juga melantik Badan Pengurus Harian BPH UMN Al-Wasliyah periode 2023-2027. Adapun pengurus yang dilantik yaitu Dr. KRT Hardi Mulyono Kasurbakti sebagai Ketua BPH, Dr. Andes Khairil Asadi sebagai Sekretaris BPH, dan Dr. Milhan Yusuf MA sebagai anggota BPH. Rektor UMN Al-Wasliyah periode 2023-2027, Dr. Haji Firmansyah MSI berharap di kepemimpinan beliau, UMN Al-Wasliyah akan semakin berkembang dan dapat bersaing dengan perguruan tinggi lain yang ada di Indonesia. Ia juga akan membuat program untuk percepatan program studi dan institusi terakreditasi unggul. Ya, harapan kita tentu UMN semakin maju, semakin baik, semakin marhamah, tentu berkemajuan, berintegritas, itu yang kita inginkan. Bisa bersaing dengan perguruan tinggi yang lain. Ya, tentu yang paling pertama, sejalan dengan program Pak Rektor periode yang lalu, kita kan berharap beberapa program studi kita bisa unggul, dan tentu diiring juga nanti untuk akreditasi institusi untuk kita targetkan unggul. Wakil Gubernur Sumatera Utara Haji Musa Rajeksa dalam sambutannya mengatakan bahwa Al-Wasliyah memiliki peran besar untuk membantu mencerdaskan anak bangsa terutama di Sumatera Utara. Ia berharap dengan kepemimpinan yang baru, UMN Al-Wasliyah dapat terus berinovasi dan berkontribusi untuk memberikan pendidikan terbaik di Sumatera Utara. Ya, kita berharap kan ini universitas sudah ada, kita harapkan semakin baik ke depan, semakin bisa dilanjutkan apa yang menjadi program yang sudah baik dengan rektor yang baru Pak Firman dan Pak Ardi yang sudah membangun UMN ini dari awal bisa dilanjutkan, dan
Seperti harapan juga Ketua PB Al-Wasliyah mempunyai inovasi-inovasi baru dalam pengembangan dunia pendidikan perguruan tinggi. Ya, kita berharap banyak perguruan tinggi yang terus mempunyai prodi-prodinya yang lengkap, dan ini salah satu juga yang kita harapkan dari UMN ini. Tadi saya tanya dengan Pak Ardi juga bagaimana untuk menjadi juga fakultas kedokteran, itu ya, baik itu di Univanya. Cuman ini perlu proses, dan mudah-mudahan pemerintah nanti semakin banyak perannya untuk perguruan-perguruan tinggi swasta supaya bisa mampu tumbuh berkembang dan bersaing juga dengan perguruan tinggi yang ada di luar Sumatera Utara. Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah, Dr. Kiai Haji Masyurul Khomis SHMM memiliki harapan besar untuk kemajuan UMN Al-Wasliyah di kepemimpinan Bapak Firmansyah. Ia yakin UMN Al-Wasliyah dapat berkembang dan berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Diharapkan nantinya UMN Al-Wasliyah dapat segera membuka program doktor. Peralihan kepemimpinan itu sesuatu yang harus dilakukan. Dan tentunya kita berharap yang sudah ada sekarang dikembangkan, yang baik kita teruskan, dan tentunya harus melakukan lompatan dan inovasi ke depan. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan persaingan yang sangat luar biasa. Kita berhadapan dengan generasi tidak sekedar milenial, tapi sudah generasi alfa yang serba instan, yang serba cepat. Karena itu para rektor yang dilantik dan sivitas akademika harus selalu melakukan upgrade, harus selalu melakukan penalaran yang jauh ke depan lah. Dan kami yakin Pak Firman dan kawan-kawan sudah sangat berpengalaman soalnya. Karena itulah pengurus besar tidak ragu atas keputusannya untuk melakukan pemilihan dan pelantikan pada hari ini, direstui oleh para ulama, para kiai, dan hari ini kita lihat yang hadir semuanya, dari Pak Wagub, dari mantan gubernur, kemudian dari seluruh ulama, pengurus, itu hadir semua. Artinya kita punya harapan yang besar untuk kemajuan UMN ke depan, insya Allah. Pada kesempatan kali ini, dilaksanakan juga penyerahan sertifikat Pondok Tahfiz Quran Syah Amin binaan UMN Al-Wasliyah dari para pewakif kepada pengurus besar Al-Jam'iyatul Wasliyah. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.